Oke, saya mau melanjutkan pertanyaan saya tadi yang tergantung. Ada 3 calon kepala daerah. Tadi kalau saya mendengarkan pernyataannya semua mantap untuk maju. Tapi ada tertangkap oleh media. Mbak Krisdayanti ini sempat maju mundur cantik benar. gitu. Jadi calon wali kota Batu. Kenapa? Apa yang membuat Anda memiliki pikiran berubah? Ya. Jadi di hari itu tanggal 22 Agustus saya mendapatkan rekomendasi. Memang malamnya itu jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan hari itu rumah kita, rumah DPR RI yang sedang tidak baik-baik saja ya. Lagi diserbu. Lagi diserbu ya. Lalu suasana hati yang memang baru pulang mendapatkan rekomendasi dan Ibu Ketum sampaikan gitu. Jadi pemimpin yang dekat dengan rakyat ya, visioner dan berkomitmen tinggi. Nah, komitmen tingginya adalah kembali soal perempuan yang akan LDR dengan anak-anak, dengan suami. Jadi sebetulnya lebih ke personal feeling aja sih kemarin. Atau kalau mau lebih tajam lebih suka di DPR gitu. Karena kebetulan keadaan waktu itu biru, lagi darurat. Ya terus kalau di sana bisa lebih bertarung gitu. Nah bukan berarti terus di eksekutif kita lebih jadi macan ya ketimbang di legislatif enggak. Sekarang artinya, justru dituntut lebih macan kan? Ya saat itu memang ya karena memang kondisinya kok sepertinya tempat kita kerja sama sekali nggak dipercaya sama rakyat. Itu aja. Tapi kemudian yang akhirnya buat Anda bulat lagi maju nih apa selain rekomendasi dari Ketum waktu itu? Ya, kan pertimbangan keluarga pasti kalau perempuan pertimbangan meninggalkan anak jauh segala macam kan cukup berat. Ya sebetulnya komitmen tinggi karena memang sejatinya saya pekerja keras ya. Dipercaya oleh partai yang bukan saja menjembatani saya sampai saat ini ada dedikasi yang juga luar biasa. Enggi mau nanya, Pak Kade memang sudah mempersiapkan diri jadi wali kota sebelumnya atau memang karena ditugaskan oleh Ibu Mega kemudian maka harus gitu. Sebetulnya kalau kita punya pengalaman di legislatif jadinya lebih punya basis ya pengalaman itu yang mendorong saya. Tapi saya tahu di partai kami sangat-sangat memiliki kader-kader yang juga luar biasa mumpuni. Artinya dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya artinya ini kan sebuah tanggung jawab besar. Jadi diberikan kesempatan untuk pulang memberikan pengabdian ke kampung halaman secara. Tapi kalau disuruh milih jadi caleg di DPR jadi sama kepala daerah pilihan mana? Tanggung jawab dan perannya ini beda ya Anggi karena berarti Tuhan memberikan satu tantangan lagi buat saya karena menjadi kepala daerah ini tanggung jawabnya besar sekali dan tidak mudah tentunya dan pengabdian ini harusnya diterima dan dijalankan sebaik-baiknya. Nah sekarang yang juga menarik mau saya bahas ini terkait dengan beritanya Mas Vicky ini. Boleh ditampilkan juga? Beritanya ini agak banyak beritanya agak banyak nih malam ini. Vicky Prasetyo jadi bakal calon wali kota. Wakil Bupati Pemalang, tagline, gladiator. Saya suka babat rumput, gali tanah, jadikan rumah untuk rakyat daripada jadi tamu di istana orang lain. Gali tanah, babat rumput. Jadi Anda mau jadi tukang kebun atau mau jadi kepala daerah ini? Maksudnya apa Mas Vicky? Coba dijelaskan. Gladiator itu senang dengan proses. Jadi bukan orang yang aman tinggal disposisikan untuk disiapkan dalam pertarungan. Jadi maksudnya adalah saya siap membangun kerangka dari Pemalang ada 14 kecamatan, 223 desa dan kelurahan di situ ya dengan berbagai macam aspeknya kita buat kerangka dari pertama tanpa ya beriringan dengan kerangka partai yang memang sudah hebat PKB. Jadi saya akan buat kerangka lagi. Kerangka ini adalah sebuah melahirkan proses dan sistem. Memang ya fanbase kita juga banyak membantu dari mulai DM Instagram dan lain-lain. Mungkin saya bilang tadi, gerakan ini bisa dibilang saya namakan Revolusi Pemalang. Revolusi Pemalang, Pemalang harus lahir dengan wajah yang baru. Sudah cukup masyarakatnya berkesedihan, meratapi miskin yang ekstrim, meratapi dari infrastruktur yang tidak layak untuk digunakan. Terbukti kemarin ada kebakaran, terbukti kemarin ada evakuasi orang yang sedang kesulitan atau apapun karena jalan-jalannya semuanya rusak, akhirnya tidak bisa tercapai dengan baik. Itu salah satu ya, ini pasti menarik terutama karena waktu Anda bicara hampir sebagian besar tertawa tuh. Jadi artinya secara umum menarik. Tapi kalau mau lebih tajam misalnya nih sekali ini aja mendengar kalimat-kalimat tadi kan,
Anda itu kan jadi kepala daerah 5 tahun. Betul. Sementara komitmen Anda dalam kehidupan keluarga pendek-pendek selama ini. Iya. Apa ini maksudnya komitmen dalam kehidupan Ya keluarga? kalau berkeluarga lagi pendek. Jadi gini. Karena itu rencana. Jadi gini rencanakan. abangku yang Nah, sekarang maksud saya Ini tunggu, ini masuk ke ranah pribadi nih Anda mau enggak apa-apa. membandingkan. Enggak, ini komitmen. Karena berbicara komitmen. Komitmen. Oke, saya langsung buka ya. Daerah siap di Iya kan komitmen pendek-pendek. Komitmen Sementara dalam ini 5 kepala tahun. daerah kan 5 tahun. Ya. Komitmen dalam rumah tangga Pendek-pendek. kita tidak bisa menguji kecerdasan ikan dengan memanjat kelapa. Itu Dua penting. analogi yang berbeda. Sebentar. Ya, Tidak benar, bisa ini dua analogi yang menguji berbeda. kecerdasan ikan dengan Kalau soal kelapa. pribadi, ya, Itu dia. dia ya berurusan dengan dirinya dan individualistis seorang. Oke. Tapi saat dia berurusan dengan rakyat, ini adalah jutaan yang mengharapkan doa. Jadi beda komitmen dengan rakyat bisa 5 tahun Itu ya. bukan apple to apple. Tapi saya paham, abang saya ini memberikan banyak pelajaran. Karena terbukti Pak Profesor Effendi Ghazali ini selalu objektif dalam berargumentasi. Gitu Bang Effendi. Bukan, saya Jangan nggak- dibandingkan umur bukan. pernikahannya Vicky Harus dengan siap-siap rencana nanti. karena kan dalam pikiran orang ya. Iya. Ini oke menyambut dia kan orang gembira juga dong ada Vicky bersama-sama dengan kita saat. Banyak juga bang saya Vicky rumah tangganya aja seperti ini. Nah. Kisah cintanya aja seperti ini. Nah. Mungkin buat adik-adik yang nonton, anggap aja saya seperti lilin. Iya. Membakar diri saya untuk menerangi sekitar. Mungkin saya dulunya salah. Tapi supaya kalian tidak juga ikut-ikut saya yang salah. intinya sudah siap dengan pertanyaan itu. Nah tetapi kemudian Pemalang akan jadi apa? Itu yang kita tunggu di tangan Anda apa? misinya. Gitu. Enggak, visi misi mungkin masih terlalu besar juga ya. Ya, Pemalang Begitu mau Anda jadi jadi apa? Pemalang Bang, jadi apa? Pemalang ini mungkin orang juga kalau saya bilang Pemalang banyak yang di mana ya? Jawa Timur, Malang kah? Apa Pemalang di mana? Pemalang tidak ada exposure lebih bang. Tapi semenjak saya masuk ke situ, alhamdulillah Pemalang berdampak, lebih kesebut, ditayangin malam ini dan disebut Pemalang dari kabupaten semua yang ada. Artinya apa? Kita butuhnya adanya komunikasi antara pemerintahan Pemalang dengan pusat. Perhatikan, Pemalang itu Jawa Tengah, itu juga bagian dari Indonesia. Mungkin saat ini live nonton nih. Ya, pemerintah-pemerintah pusat ataupun provinsi. Itu bayangkan ya, itu baru masuk aja. tuh, Jangan belum pernah ngapa-ngapain. meminta ikan memanjat kelapa. Itu nanti kita bahas. Jangan. Itu luar biasa. Sekarang Mas, Tahu nggak kenapa? Karena ikan tidak bisa metik kelapa. enggak, karena ikan cuma bisa berenang, nggak bisa Oh iya iya. berenang. Makasih, Salah Mbak Andi. saya. Ada Oh, satu saya ikan nggak yang nyampe bisa itu. manjat kelapa. Apa itu? Ikan paus. Ikan itu Vicky. Oke, Aduh, sekarang bapak-bapak. udah dong bapak-bapak. Ketawa dong, kasihan udah bercanda, udah ngejokes si Hensan. Ih, kan itu Vicky. Oh gitu maksudnya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih loh. Oke, sekarang kita kasih berita soal Bung Farhan. Oke. Biar adil semuanya ada. Oh, bahaya nih. Oke, enggak, ini agak bener nih, agak bener. Maju di Pilkada Bandung, Farhan Erwin usung visi Bandung Utama. Naon deui eta? Ya, Bandung Utama tuh artinya gini, kalau Bandung juara artinya ada yang nggak juara. Kalau Bandung menjadi pemenang maka ada yang kalah. Karena di Bandung itu semangatnya mengutamakan Bandung. Baik itu kotanya, warganya dan keseluruhan dari Bandung sebagai sebuah konsep. Jadi Bandung Utama itu adalah ajakan untuk berkolaborasi bukan untuk berkompetisi. Karena kita sama-sama mengutamakan Bandung. Karena Bandung lebih dari sekedar tempat tinggal, Bandunglah tempat hidup. Oke. Ini saya- Siapa lawan terberat di Bandung nanti? Dari 4 kandidat ini, 4-4-nya, 3-3-nya berat semua ya. Karena Kang Haru sebagai seorang politisi yang sangat piawai, berpasangan dengan Dhani yang masih sangat muda, itu semangatnya luar biasa. Dan PKS serta Gerindra ketika berkoalisi dari sejak 2013, 2018 selalu menang. tiga periode langsung menang ya. 2 periode selalu menang. Itu selalu menang. kita jangan pernah anggap remeh, itu sesuatu yang sangat kuat. Kemudian ada Arfi, seorang insinyur dan juga Golkar ya? pebisnis yang sangat paham, mendampingi Ridwan Kamil selama 10 tahun. Jadi harusnya bisa didampingi sama Tahiana, seorang aktivis, ketua Ikatan Apoteker dan juga pernah ikut di Pilkada Kabupaten Bandung. Kemudian ada Kang Dandan. Kang Dandan ini pernah jadi birokrat gitu kan ya. Pakai mantan wali kota Iya, Bandung. berpasangan dengan Arif Wijaya. Arif Wijaya ini seperti kita ngeliat Lionel Messi tahun 2006. Nggak ada yang kenal, tato bagus aja. Nggak ada yang kenal. Arif Wijaya itu bersama Dandan, kita langsung, wah ini siapa nih, kita mesti cari Ini tahu. Kang gitu. Arifnya happy nih dipromosiin sama Mas Farhan. Mas. Ya harus, karena saya akhirnya ketemu sama Arif Wijaya, orangnya sangat menyenangkan. Kita kayaknya
kita bisa jadi besties nih. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya ini segmen berapa ini? Nanti kita akan coba tanyakan. Tadi sebenarnya belum mulai kampanye, tapi yang di ujung udah mulai kampanye duluan. Saya akan kasih waktu nanti apa yang akan teman-teman jual dalam tanda kutip untuk meyakinkan masyarakat konstituennya di rumah, pemilihnya di rumah, di daerah masing-masing. Pilih saya dong, apa yang akan dijual? Nanti kita bahas. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.